Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rata-rata bisa bahasa Madura ya? Kalau bisa bahasa Madura, saya akan bacakan qasidah bahasa Madura. Setuju? Yang nggak bisa dengerin aja. Ayo ikut bareng-bareng. Mari kita. Maulaya sholli ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi sallim ala nabiyyina Muhammad. Maulaya sholli ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi sallim ala nabiyyina Muhammad. Makhluk sepaling untung nabiyuna Muhammad, makhluk sepaling pencerah nabiyuna Muhammad. Maulaya salli ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi sallim ala nabiyyina Muhammad. Makhluk sepaling agung nabiyuna Muhammad, makhluk sepaling mulja nabiyuna Muhammad. Maulaya salli ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi sallim ala nabiyyina Muhammad. Makhluk sepaling ada nabiyuna Muhammad, makhluk sepaling bagus nabiyuna Muhammad. Maulaya salli ala nabiyyina Muhammad, ya Rabbi sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ashabul fadilah, sa'adatul ulama al-ajilla, sa'adatul habaib al-kurama, yang kami hormati, yang kami muliakan, Habibana Ali Zainal Abidin Al-Haddad yang dari Pangkalan Bud, Al-Mukarram Sahibul Bait Sahibul Fadilah, Dr. Andes Al-Ustaz Abdul Rahman, Mudir Lembaga Pendidikan Islam Sabilul Muttaqin. Semoga beliau berdua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh masyarakat yang hadir di siang hari ini di tempat yang mulia ini, insyaallah seluruhnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Para hadirin sesami mulia,
para hadirin hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik ma'unah Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan kaula dan para ajunan apol kompol di tempat suci kadito di dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana prinsip merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad kadito tidak pernah selesai parah. Tidak ada seseorang kadito sanggup memuji kemuliaan Gusti Nabi Muhammad, tidak ada. Seperti yang disampaikan tadi oleh beliau, "Lau kana al-bahru midadan limadhi Ahmad ma kafa." Andai saja lautan menjadi tinta di dalam memuji Nabi Muhammad, tanpa tak kira cukup tasik dari kepala. Saking mulia Gusti Nabi Muhammad, saking agunah Gusti Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun yang sanggup memuji Gusti Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan sebuah ayat. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang begitu mulia, budi pekerti yang luhur. Sekadima ayat kadita menjadi sandaran kepada kaula dan para ajunan, sehingga seluruh sumber akhlak mulia iki kadita pasti datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kadita para hadirin sesami mulia, siang hari mungkin momen kita di dalam merayakan hari besar Nabi kelahiran Nabi Muhammad, jika itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata dan pula dan para ajunan ingin mengetahui tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, ingin mengetahui tentang akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ngiring mengutip sebuah hadis Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam epareksani sareng situng sahabat. Dalam situng hadis sahabat kadita bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Bila ajunan kadita jadi nabi, kapan dijadikan nabi? Nabi Muhammad kadita, maka Gusti Nabi ada buaki, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun fi tinati. Sengkok tadi nabi di Gusti Allah Ta'ala diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sedangkan Nabi Adam kadita baru dalam proses pembuatannya. Artinya sejak Nabi Adam kadita masih belum diciptakan oleh Allah, di sana Nabi Muhammad telah diangkat sebagai Nabi akhir zaman para. Kadita sudah menunjukkan betapa ternyata Nabi Muhammad kadita lebih utama, lebih mulia daripada Nabi Adam ataupun nabi-nabi lainnya. Buktinya dalam hadis ini Nabi Muhammad yang mana jasadnya belum dilahirkan ke alam dunia fana, tetapi pangkat dari Gusti Allah Ta'ala ampun paling lagi sejak Nabi Adam kita diciptakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari kadito qasidatillah ada buaki makhluk sepaling ada, artinya ciptaan Allah yang paling terdahulu yaitu Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad karena pindah mulai Nabi Adam kita epati oleh Allah. Kedua enggak sekira singgung sarang Al-Ustaz Al-Qiyai Abdul Rahman di dalam Musannaf Ibn Abdul Razzaq dari hadis Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhuma, beliau amriksani dak Gusti Nabi, ya Rasulullah, ma awwalu ma khalaqa Allah,
makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Dan pula Gusti Nabi, ya Jabir, awwalu khalqin khalaqahu Allah nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama makhluk, pertama ciptaan yang diciptakan oleh Allah ialah nur Nabi Muhammad. Nur Gusti Nabi pertama makhluk seperti para. Dari itu tidaklah asing ketika seseorang ulama mengatakan bahwa seluruh ciptaan Allah merupakan implementasi daripada nur Nabi Muhammad kali. Artinya nur Nabi Muhammad lah yang memancarkan cahayanya sampai terciptalah seluruh kebaikan di alam semesta. Dari manusia, dari kajuan, dari bebatuan, segala ciptaan Allah ketika seterusnya merupakan solar dari antara Gusti Nabi Muhammad yang mana merupakan makhluk pertama seperti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari itu para ketika Gusti Nabi pangkat sesaus paling mulai lambat. Padahal kan banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Padahal kan banyak Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi Ibrahim Abul Anbiya, ayah dari para nabi-nabi. Tetapi kenapa justru kenabian Nabi Muhammad lebih dulu daripada Nabi Ibrahim? Karena itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi atau mengungguli kemuliaan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan kali itu para rabu yang banyak syukur kepada Allah bagi untuk dan kula berpancingan kita tiagi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa kira-kira keuntungan bagi kita menjadi seorang umat Nabi Muhammad? Cukup situng saus keutamaan. Yang pertama, bahwa aku alam akhirat. Gusti Allah Taala mengatakan, inni haramtul jannata ala ibadi hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuh. Singkok karamaki swarga bangsa Islam masukin orang-orang seterusnya sampai Muhammad dan umatnya masuk ke ada swarga. Artinya tergula para ajunan insyaallah seterusnya jadi orang swarga barakan Nabi Muhammad. Dan masuk dalam swarga sebelum nabi-nabi lain dan umat-umat lain barakan Gusti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan banyak lagi keutamaan Nabi Muhammad yang terpancar dari umat dan gula para ajunan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Maliki di dalam situng kitab yang merupakan kitab populer yaitu Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, artinya khususiat daripada umat Nabi Muhammad, mulai dari diciptakan umat Nabi Muhammad itu semenjak Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Kenabian ampun diparingi cuma utusan diputi lagi tidak kan dibuat. Kenabian Nabi Muhammad ampun mulai lombok, mulai Nabi Adam kita ada kenapa boleh umat-umat lain Nabi Muhammad ampun jadi nabi. Masya Allah. Jadi rogi mereka orang yang tak percaya ke Nabi Muhammad rogi. Pertama orang yang rogi karena tak percaya ke Nabi Muhammad ialah Abu Lahab, karena dalam segi nasab merupakan menjadi dari Nabi Muhammad. Semestinya dialah yang menjadi orang pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Semestinya dia menjadi penolong utama di dalam membela dakwah Nabi Muhammad. Tapi ternyata Abu Lahab orang pertama si kafir ke Nabi Muhammad. Dari kadin to asyukur ke Gusti Allah paringin dari orang Islam dan orang iman. Alhamdulillah. Nikmat Islam dan iman teknik beli ternyata. Teknik beli. Banyak orang bisa membeli segalanya tetapi tidak memiliki Islam dan iman. Banyak orang kaya memiliki segalanya tetapi tidak memiliki Islam dan iman para. Termasuk Abu Lahab. Abu Lahab adik ponakan Nabi. Ponakan Nabi akhir zaman. Ponakan Nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ustaz daripada umat terdahulu dan umat terakhir. Tetapi ternyata Abu Lahab tidak percaya kepada dakwah Nabi Muhammad. Apa yang terjadi?
Gusti Allah Ta'ala namanya diabadikan di dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam konsep positif, tetapi dalam prinsip negatif, yang itu orang celaka dan orang pegang ipalangtung di dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga badan kaulah dan para ajunan termasuk tadi orang iman ikut sebagai Nabi dan apa ke Islam dan iman apa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadiratullah, membicarakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan pernah selesai. Maka ngiring dan ulama para ajunan mengutip tentang sedikit daripada akhlak Nabi Muhammad. Artinya dikembali oleh Saus. Jangan sampai kita beranjak pulang dari tempat itu, tetapi ternyata tidak bisa meniru satu akhlak daripada akhlak Nabi Muhammad. Ngiring, kenapa kira-kira akhlak Nabi Muhammad di dalam mengajarkan kita menjadi umat yang begitu istimewa, dan ulama para ajunan menjadi umat istimewa kali itu pada akhlak Nabi Muhammad dari tadi. Ketika syair Syauqi, innamal umamul akhlaqu in fuqidat akhlaquhum fa innahum dhahab. Umat kali itu yang dikatakan umat ketika memiliki akhlak yang begitu istimewa. Nah, akhlak istimewa kali itu tidak pernah kita mendapatkan kecuali daripada Nabi Muhammad. Masya Allah, Gusti Nabi mengajarkan segalanya para nabi. Sampai Sayyidina Abu Dzar ketika ditanyakan, ya Rasulullah, ya Abu Dzar, kaifa kana Rasulullah yu'allimukum? Kenapa Rasulullah mengajarkan kalian wahai para sahabat? Dan Sayyidina Abu Dzar, laqad 'allamana Rasulullah kulla syai'in hatta al-qira'ah. Rasulullah telah mengajarkan segalanya kepada kita sampai tata cara mengkali hajat di dalam jinting mereka. Hanya dengan mengkali jinting dalam cara mengkali hajat. Bumbu, mengkali hajat dalam cara bumbu. Marah jauh. Ada cara. Pola tuset pola. Ngerti. Ibu-ibu kalau misalnya lagi berak ya di kamar mandi, gimana caranya coba? Caranya berak gimana? Ada caranya nggak kira-kira? Apa misalnya kita mau berak ingat syara domba cing-mancing nggak berak misalnya? Atau misalnya kita kali itu mirwah hewan-hewan sih tak pernah menutup auratnya di dalam negeri hajat. Tidak. Seperti juga kaum laki dalam umpaman tedung bandi ini nak. Dalam tedung bandi ini. Ibu-ibu misalnya bapak-bapak kalau lagi tidur gimana cara? Kelona. Udah misalnya kalau lagi tidur ingin bersetubuh dengan istri, gimana caranya? Apa yang ajaran umpaman? Dibanguni, ya, Masya Allah dibanguni, ya tujuan itu berdiri. Coba kita melihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan di dalam satu hadis, la yaqa'u ahadukum ala zawjatihi kama taqa'ul bahimatu ala al-bahimah. Jangan sampai kalian bersetubuh dengan keluarganya seperti halnya hewan ternak bersetubuh dengan istrinya, artinya dengan hewan ini. Kemudian Gusti Nabi, wal yakun bainakuma rasul. Selayaknya di antara kalian berdua ada pelantara, muqaddimah, pemanasan sebelum bersetubuh. Berikut raja gain mereka. Bukan hanya dibangunin, cukup deh. Oh, tak lempur kali ya. Bagaimana caranya Nabi Muhammad mengajarkan kita? Wal yakun bainakuma rasul. Selayaknya di antara kalian berdua ada muqaddimah, pelantara sebelum kalian bersetubuh. Apa itu pelantara? Menurut Gusti Nabi, al-qiblatu wal kalam. Berciuman dulu, bercanda dulu, bicara-bicara dulu, baru nanti kita bersetubuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah akhlak
Jadi sampai cara bersetubuh pada akhlak kita. Nah, kena Abu Dzar Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan hatta al-qira'ah, sampai tata cara kita berak pun ada akhlaknya. Jangan langsung masuk cepat mari, tidak bisa. Dalam cara masuk, yang pertama kita tahu bahwa tempat kamar mandi adalah tempat setan, maka jadi abid menjadi dalam jiti. Maka mustaqim Nabi mengajarkan kita untuk mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri. Lagi masuk dengan kaki kiri. Nah, setelah sampai di kamar kecil, Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak membuka aurat sepenuhnya. Artinya jangan sampai telanjang bulat. Kenapa? Karena jin dan sebagainya ketika melihat kita telanjang bulat mereka senang. Apa boleh selatin orang? Apalagi cantik ibu-ibu kalau telanjang pasti jin suka kan sama ibu-ibu ya. Maka banyak ibu-ibu kesurupan. Kenapa kesurupan? Orang lapa abang kang di dalam jinting mereka. Ya seperti itulah kira-kira akhlak Nabi Muhammad. Dalam hadis lain sehingga Aisyah mengatakan, menceritakan, kalau Rasulullah idza bashara ahlahu lam nara awratahu wa lam yara awratana. Rasulullah ketika ini bersetubuh dengan keluarganya, tidak ada seorang pun dari istrinya yang sanggup melihat kemaluan Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau kan sekarang kan dia aniro video porno dibangun ngalah sambat. Betul gak sih? Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah ada seorang istri beliau sanggup melihat aurat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun melihat aurat istrinya. Padahal sudah suami istri. Orang ini jadi cok-cok kereta. Ada begitu tak rela sampai ular mata. Masya Allah. Dari kali untuk para rasul seartinya amul jadi dalam momentum yang sangat penting ketika kita merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, kirain dan kulaban para ajunan jangan hanya membawa tentang hasil dari pembacaan maulid, tetapi di samping kita tahu tentang kehidupan Nabi Muhammad, wajib kita pulang dan membawa oleh-oleh sebagai bentuk akhlak Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah ketika kita sanggup berjalan-jalan Nabi Muhammad, maka seperti yang dikatakan oleh Habib tadi, insya Allah kita akan dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad. Namun akhlak kita ada dengan Nabi Muhammad, pasal mana? Pasal minta apa oleh Nabi Muhammad? Amin, amin dan amin. Tak bisa. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, otomatis yang pertama kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan al-mar'u ma'man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Yang kedua, kita harus sanggup menteladani Nabi Muhammad. Sedikit pun akhlak yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi wasilah kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Ya coba sikit lah bro, dan habis. Soalnya udah kira, makan seisena. Jadi kan kiai pernah disamping kerasan. Ibu-ibu, kalau kiainya pengen kerasan di sini, buatin rumah dan isinya. Insya Allah kiainya dan habibnya kerasan di samping. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad makhluk paling pertama yang akan mendapatkan pangkat kelak di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang kita baca setiap setelah azan. Setiap kita mendengar azan disunahkan mengatakan Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu Allahumma al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nabi Muhammad oleh Allah dijanjikan satu pangkat yang begitu istimewa. Yang pertama yaitu al-wasilah. Rasulullah mengatakan dia manzilatul indallah la yanbaghi illa li ahadin min hadhihi al-ummah. Al-wasilah merupakan pangkat istimewa di sisi Allah yang Allah tidak akan pernah memberikannya kecuali kepada satu orang saja. Wa arju an aqula ana huwa, yaqul Nabi Muhammad, dan aku berharap yang akan diberikan al-wasilah ialah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad oleh Allah dijanjikan al-maqam al-mahmud, pangkat yang akan dipuji oleh alam semesta. Kenapa? Karena para hadirin rahimakumullah, insyaallah kalau kita sudah tiada dari alam dunia ini, kita akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan di alam mahsyar. Dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala sa'idin wahid. Manusia akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dalam tempat yang datar. Sa'idin wahid, tempat yang datar. Artinya kita bisa membayangkan betapa besarnya tempat datar yang akan kita tempati kelak hari kiamat, karena pastinya para manusia seterusnya berkumpul di Allah Ta'ala di tempat kali itu. Jadi, berapa lama kita akan tinggal di tempat tersebut? Menurut ulama, arba'ina sana, selama 40 tahun kita akan tinggal di alam mahsyar. Tak di tempat tidur, tak di tempat nyaman, tetapi kita akan berkumpul sambil berdiri di tempat tersebut selama kurang lebih 40 tahun. Bayang? Masya Allah. Maka ayo siap pagi, bal amal ya siap pagi lagi. Jangan sampai kita kelak di alam mahsyar keseharian ore karena kita tidak punya modal amal untuk bisa selamat kelak. Yang pertama, jangan sampai dan kula benci dengan kepanasan di alam mahsyar. Jangan sampai kepanasan. Kenapa jangan sampai kepanasan? Ya ujung lah makanya. Padahal kita ke mahsyar lah ujung. Dan pun kaji Nabi Muhammad, asyams yaqtarib khaida min sekali tersebut kajian, matahari akan didekatkan oleh Allah sampai seukuran mil. Artinya sangat dekat dengan manusia. Aresis semakin kali itu ada di kejauhan sana. Semakin kali itu dari bulan pensiun kemana serta remare, Gusti Allah Ta'ala akan didekatkan kelak pada hari kiamat. Bayangkan, begitu panasnya kelak di hari kiamat, begitu panasnya kita kelak di hari alam mahsyar, padahal kita tidak punya modal untuk bisa jalan kereta. Nah, ngiring mumpung tiba waktunya, sampai kok ngimpo amal, sampai kok aku kepanasan. Egi, setuju Egi? Nanti kadang bentar. Banget diajar itu. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diletakkan oleh Allah di bawah naungan Allah ketika alam mahsyar. Jadi pada alam mahsyar dan waktu kalian tahu, Gusti Allah Ta'ala menyiapkan tempat khusus, tempat spesial bagi orang-orang hamba-hamba Allah yang masuk dalam golongan 7 golongan kali itu. Banyak Masya Allah kita golongan. Insya Allah rezeki akannya ke kiai dan ke habib kali. Dan pula ingin menyebut 2 saja atau 3. Yang pertama, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh hidup di dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kata generasi Masya Allah ketika itu kata santri ajunan santri Masya Allah. Kak Tinto, santri-santri seperti ini merupakan generasi yang akan tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Amin Allahumma. Amin. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan oleh Allah di bawah naungannya. Artinya takdir kepanas dan aku. Nomor 2, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hati
Masjid Al-Iqta. Masjid Al-Iqta dibuat untuk dicintai oleh masyarakat. Jadi kalau ada acara, kalau ada acara sampai tak lebur mereka. Masjid Al-Iqta memang dibuat ibu-ibu, benar ya bu? Masjid ini dibuat untuk apa bu? Untuk ibadah. Apa itu ibadah yang dilakukan di masjid? Rasulullah mengatakan, la tambaghi fil masjid illa salat wa dzikr. Tidak berjumlah, tidak layak apapun dilakukan di dalam masjid kecuali ialah salat dan zikir kepada Allah. Seperti kita kumpul di siang hari ini merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid sampai ia mati dengan cinta kepada masjid, maka Allah Ta'ala akan menempatkan orang tersebut kelak di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung diodik ngiring, mumpung masih ada kesempatan ngiring. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, mumpung masih ada kesempatan hidup, kita perbarui hubungan kita dengan masjid Allah, dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nomor 2. Nomor 3, termasuk di kitab golongan wa rajulun da'athu imra'atun hasna ala nafsiha faqala ya imra'at inni akhafullah. Masya Allah. Orang laki yang diajak bersetubuh oleh ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang hadir di sini. Artinya perempuan gelandangan mengajak salah satu dari kita untuk bersetubuh dengannya. Ternyata dalam hati kita terdapat rasa takut kepada Allah dan mengatakan ya imra'at inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Nah, prinsip seperti ini Allah Ta'ala akan mengapresiasi kelak di hari kiamat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Padahal sudah diajak oleh perempuan datu hasna datu jamalin wa mal. Orang perempuan cantik yang memiliki kecantikan dan kekayaan. Yakin. Mereka tuh yakin tidak berapa tanda. Mari yakin tidak berapa tanda. Oh, tak boleh lagi. Tak boleh. Untuk yang kau buat Nabi Muhammad mari. Jangan main-main. Akhirnya, karena umumnya kan seperti ini. Umumnya kita itu selalu terpengaruh dengan kekayaan dan kecantikan. Maka sampai menjadi buletin khusus harta tahta wanita. Masya Allah. Harta tahta wanita. Mereka dimana ditambahin Toyotanya. Jadi harta tahta wanita tambahin oleh Toyota. Walau nebunu Toyota, Masya Allah. Al-Muhim, seorang selalu terpengaruh dengan kekayaan dan kecantikan. Nah, ketika seorang diajak oleh wanita lain untuk bersetubuh, perempuan tersebut memiliki kekayaan dan memiliki kecantikan, paras kecantikan. Nah, ketika kita tidak mau melayani perempuan tersebut, mengatakan ini akhafullah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita pahala dan akan ditempatkan di sisi Allah, kelak tidak akan kepanasan di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Nah, para hadirin hafizakumullah, akhlak seperti ini ayo kita lakukan. Ayo kita tanam di dalam hati kita. Ayo kita tanam di dalam anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad, menteladani Nabi Muhammad, akhlak luhur Nabi Muhammad. Ayo kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita dan berharap mereka kelak akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Pun kalau mengucap terlapor Nabi Muhammad, tetapi tak andri niat untuk menteladani Nabi Muhammad, ya tidak bisa. Tarjun najata walam taslum masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kalian mengharapkan selamat tetapi tidak menjalankan konsep keselamatan. Isoro pasang helm tak hikmah. Isoro pasang sabuk pengaman tak pasang sabuk pengaman. Pakon taat rambu-rambu lalu lintas tidak taat rambu lalu lintas. Dia celaka. Tetap berlaki yang dibutuhin. Tetap pada seperti ini kan sama. Nabi Muhammad mengajarkan kita jangan sampai melakukan yang haram. Lakukanlah semua perintah Allah. Allah Ta'ala sudah mengajarkan segalanya kepada kita.
tata berak pun ada akhlaknya. Maka ketika kita ingin dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad, artinya harus menteladani Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Khususnya yang dilarang, larangan Allah, larangan Rasulullah tidak ada negosiasi. Tapi jadi berkabaran boleh. Maka riba haram tetap haram. Riba haram tetap haram. Tahu Bapak Ibu apa itu riba? Bapak Ibu, ibu-ibu suka sama riba. Apa itu riba, ibu-ibu? Riba bukan judi. Riba itu beda dengan judi. Riba itu kalau dalam biasa bahasa masyarakat rentenir. Rentenir banyak ibu-ibu biasanya. Ya orang yang mau utang 10 juta, tinggal lambat kita mudahkan tadi 10 juta 100.000. Baik. Tadi itu riba kita. Dan segala bentuk riba yang saat ini tersedia di dalam bank-bank konvensional itu semuanya haram. Dan Gusti Nabi mengatakan bahwa paling rendah tulisan riba, paling sekali tulisan riba, paling serendah-rendah dosa orang melakukan riba seperti halnya orang tersebut berzina dengan ibunya sendiri. Artinya bukan berzina dengan tetangga, tetapi berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Dosanya riba paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Dari sini ayo kita belajar banyak tentang larangan-larangan Allah yang ternyata kita siang hari melakukannya, melanggar perintah Allah, termasuk masalah riba. Ibu-ibu khususnya jangan keras-keras kepada suaminya ya. Kalau suaminya pengen nikah lagi gak apa-apa ya Bu ya. Masya Allah, orang suara jadi lagi. Nah kenapa? Ya, bisa dia komen ibu, tarik kan komen di luar mana? Itu contoh. Contoh seorang istri tidak boleh sampai mengangkat suaranya pun kepada seorang suami. Selama suami tidak pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban. Suami itu punya 4 kewajiban kepada seorang istri. Yang pertama, al-mabit, diajak tidur. Jadi kalau suami ibu tidak mengajak ibu tidur, itu bisa ibu komplain kepada KUA. Boleh. Ya tentang lagi tak macam tidur. Jadi butuh dia tidur. Oh beli butuh dia butuh. Yang kedua, an-nafaqah, dikasih makan, al-infaq, belanja. Setiap bulan, setiap hari suami wajib membelanjakan istri dan anak-anak. Makan, minum, jajan. Yang ketiga, al-malbas, baju. Kalau ibu-ibu tadi kasih baju bisa komplain ya, bisa komplain sama kamu. Tapi tidak minta kelamin melolo. Bukan bukan wajib baju, setiap ada resepsi minta baju, itu tidak boleh Bu. Itu haram, tidak boleh. Jadi kata para ulama cukup 2 baju saja. Dalam 1 tahun cukup 2 baju, itu minimal. Ya cukup. Jadi terlasan petra, terlasan haji, lebih ambil kerampidi. Penipuan bermantan minta agak lebih. Oh, tapok colon sedikit. Haram tapok colon. Apa boleh menipu kita dalam tidak? Minta lipstick, minta sidu, minta hijau, minta seberapa itu tidak boleh. Seorang laki-laki harus punya ketegasan. Mun masalah lipstick, harus sedikit. Mulai TV, kalau pergi ke senap. Tapi biasanya kayak Pak, karena kita minta lipstick kita seberapa. Oh, kita tendang ibu-ibu majelis. Ya Bu ya. Tidak boleh Bu. Yang keempat, seorang suami wajib membuatkan rumah untuk istri dan anak-anaknya. Tapi gak harus mewah. Nah, sekarang kan udah beda. Mestinya kan cukup 4 kali 5. Itulah cukup. Suami sama istri sama anak satu. Itu cukup 4 kali 5. Tapi istri minta 10 kali 11. Itu tidak boleh. Nah, kalau istri sudah lancap kepada suami, minta di atas kekuatan suami, Allah Ta'ala akan murka kepada seorang istri.
kepada wanita tersebut dan Allah Ta'ala mengharapkan surganya sampai suaminya ridho kelak di sisi Allah. Maka begini tak usah banyak tentang mereka. Begini kali itu cukup 4 perkara perlu Nabi. 4 perkara, ibu-ibu 4 ya dihafalin ya. Idza shalatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita sudah melaksanakan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, jangan dijual. Ibu-ibu jangan dijual Bu ya. Dijual sama yang di sini ini aja. Artinya minta dinikahi ya dengan nikah syar'i. Wa hafizat farjaha, dan sanggup menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan mengikuti perintah suaminya, dakhalatil jannah, pasti masuk surga. Masya Allah. Gampang. Wanita itu gampang. Suami yang sulit. Kok bisa dia suami sulit? Iya. Mun sebini tak sholat, selaki yang berkadar di Allah Ta'ala. Sebini muka aurat, selaki yang berkadar di Allah Ta'ala. Sebini orang ajar, selaki yang berkadar di Allah Ta'ala. Tapi segala dosa istri, laki kadar siapa di Allah Ta'ala. Panas tak panas terhadap panas tadi. Angkat mana bisa laki kami boleh pola tanggung jawabnya gak sama. Rasulullah Muhammad. Para hadirin kaum muslimat rahimakumullah, sekiranya mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan tentang sisi hidup Nabi Muhammad dan akhlak mulia Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan manfaat dan barakah dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Demikianlah ceramah terakhir yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Omar